ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa murid membutuhkan guru? Kenapa murid membutuhkan guru? Sedangkan informasi bisa diakses lewat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugianto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Lebak, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Lebak, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang karena rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Milikawati Syarifatullah SPD dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Adapun susunan acara pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, inti penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, bertiga Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sugianto SPD MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya hormati khususnya Ibu Mendikawati menyampaikan tentang diseminasi pada hari ini. Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, selaku peserta yang akan menerima informasi kaitannya dengan pelaksanaan diseminasi yang akan dilaksanakan hari ini oleh Bu Mendikawati. Terima kasih sekali pada Ibu. Panjenengan akan menyampaikan informasi apa yang barangkali Bapak Ibu selama ini belum pernah menerima tentang budaya positif ya, ataupun mungkin pernah juga membaca di literasi ataupun mendengarkan dari info internet atau apapun, tetapi mari kita yang sudah pernah nanti mengulang kembali, mengingat kembali, karena apa yang akan disampaikan ini sangat bermanfaat. Itu merupakan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan menerima apa diseminasi itu merupakan penyampaian informasi yang positif, informasi tentang budaya yang baik. Ya, setelah kita nanti menerima informasi tersebut, mari kita laksanakan, kita terapkan di dalam kehidupan, dalam pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah kita ini nanti. Saya sangat mendukung diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Mendikawati pada kali ini nanti, dan memotivasi selalu teruslah untuk tingkatkan kemampuan serta apa yang telah diterima kita informasikan pada teman-teman lain, sehingga di dalam komunikasi nanti kita ke depan selalu kita adakan apa yang namanya dengan bincang santai. Di kali lain di waktu-waktu istirahat, barangkali di waktu-waktu sekolah kita bisa melaksanakan bincang santai yang berguna untuk mendukung program guru penggerak serta calon guru penggerak. Oleh karena itu, saya mensupport panjenengan untuk semangat selalu agar sukses. Demikian Bapak Ibu, sahabat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang keempat yaitu inti yang akan oleh Ibu Mendikawati Syarifatullah SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlihat siapa tadi yang sudah sarapan ya di Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak, terutama di modul 1.4 yang tentang budaya positif. Nah, sebelum saya akan menyampaikan banyak hal tentang budaya positif, saya mempunyai sebuah permainan. Sebentar ya, semoga bisa sinyalnya sebentar. Nah, silakan Bapak Ibu untuk HP-nya, kemudian masuk di kahoot.id. Kahoot.id. Silakan Pak ikut mencoba Kahoot, KAHOOT.id. Silakan monggo. Kahoot.id. IT KAHOOT.IT. Sudah? Ada yang sudah bisa masuk di kahoot.it? Setelah itu silakan masukkan PIN jika sudah. Ya, silakan masukkan PIN. Sudah? Ada yang kesulitan? Silakan angkat tangan ya. Iya betul Bu, ayo. PIN-nya itu 874
ya. Pak Ale silakan mencoba Pak Ale. Ya. Silakan masukkan pinnya. Pak Yuli silakan. 8746195. Kita tunggu dulu. Ya, sudah. Ya, silakan masukkan nama. Setelah pin, masukkan nama. Pinnya 8746195. Ya, Bu Ani sudah masuk. Player yang masuk, silakan Bu Tuti dan Bu Endang menyusul. Ya, itu nama aslinya sebenarnya Robert. Ya, Pak Dianto sudah masuk. Sudah dulu pinnya Bu Endang 8746195. Ya, Pak Yuli akhirnya bisa masuk juga. Iya, Bu April sudah masuk. Tinggal kita tunggu Bu Endang dulu. Iya, akhirnya Bu Endang masuk. Nah, Bapak Ibu sebelumnya saya akan berikan cara untuk bermain kabut. Caranya adalah Bapak Ibu akan melihat soal yang akan ada di sini. Di layar akan ada soal-soal, ada kuisnya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pilih jawabannya dengan menekan opsinya yang ada di HP panjenengan. Soal akan muncul di sana, ABC-nya juga ada, opsinya juga ada. Nah, nanti panjenengan tinggal pilih mana jawaban yang menurut panjenengan semua benar. Sudah siap? Saya ulang lagi, sudah siap? Oke. Oke, kita mulai ya. Ya, hari ini kita akan seru-seruan dulu. Ayo, silakan. Dari Cilodi. SDD 2 Rico terletak di dusun. Ayo, yang mana ini? Ya, waktunya berjalan. Silakan dipilih. Yang mana? Diklik, silakan diklik. Ayo, silakan. Ada yang kesulitan? Iya, tunggu dulu. Iya, tunggu dulu sampai selesai waktunya. Iya, ternyata ada yang menjawab merica. Ada 2 orang yang menjawab merica, 3 orang, merica 3 orang, merica 1 orang, merica 2 orang. Oke, next ya. Yang pertama berarti ada Bu Ayu. Kita teruskan dulu deh. Lanjut. Bu Ayu sudah? Iya. Nanti jangan dengan voucher ya, Mbak. Iya, 2 tambah 7 kurang 3. Masih Bu Ayu lagi. Berarti kecepatannya Mbak Ayu betul itu cepat sekali ya, Bu. Sekarang betul ya, Bu. Selanjutnya, balon yang meletus pada lagu balonku ada 5. Iya. Yang meletus balon apa ya? Silakan. Lupa Bu. Yang meletus balon apa ya? Balon yang meletus pada lagu balonku ada 5. Yang menjawab merah muda ada 2, biru ada 1, hijau ada 2, kuning ada 1. Nah, begitu tanya Bu Marina ya. Kita lihat. Bu April. Next. Nama kepala sekolah SD negeri ya kira-kira? Aduh, Bu Marina siapa? Karena kita nggak bisa lihat semuanya, perlu kenalan lagi Pak. Iya, ternyata. Terus kita ambilin juga ya Pak. Yang menjawab Sugianto 1 orang. Ayo, siapa tadi? Yang menjawab Sugianto ada 4 orang, yang menjawab Sugianto ada 1 orang, Sugianto tidak ada. Oke, next. Iya, Bu April. Oke, next. Warna balon yang tidak ada di lagu balonku ada 5, yaitu tidak bisa, Bang. Ada yang masih bisa? Masih lanjut, silakan lanjut.
Berarti yang menjawab kuning 1, yang jawab merah 1, yang jawab hijau, yang pasti sebenarnya apa sih? Yang tidak ada ya? Yang tidak ada? Ya. Berarti yang tidak ada warna merah. Oke, next. Berarti masih Bu April lagi. Next. Oh, ini kan melepaskan juga. SD Negeri 2 Lebak terletak di Dusun Prico RT RW Iya. Yang menjawab RT 4 RW 1 2 orang, RT 1 RW 4 4 orang. Lanjut. Iya, masih Bu April disusul oleh Pak Robert. Maka Pak Robert, guru baru Pak Robert. Iya, masih biasa. Nama guru kelas 4 SD Negeri Prico siapa? Silakan. Iya. Apakah Muhammad Alek atau Muhammad Alek atau Muhammad Alek atau Muhammad Alek? Iya, next kita lihat apakah Pak Robert bisa menyusul. Bu April masih disusul oleh Bu Ayu. Next, yang terakhir Bapak Ibu. 9 dikurangi 2 ditambah 10. Nanti dilihat siapa juaranya. Apakah Pak Robert akan menjuarai? Diam-diam akan muncul di akhir. Ya, jawabannya semua benar. Dan siapa yang juara 3? Bapak Robert. Tepuk tangan Bapak Robert. Juara 2 Bu Ayu. Dan juara 3 siapa ya? Bu April. Selamat Bu April. Baik. Iya, tadi seru-seruan dulu ya Bu, biar fokus. Selanjutnya akan saya mulai desiminasinya. Baik, dari sosok gambar ini yang digambar Ki Hajar Dewantara, apa yang Bapak Ibu ingat tentang sosok Ki Hajar Dewantara? Pakai mikrofon? Oh, iya silakan. Bapak Pendidikan. Iya, Bapak Pendidikan. Ada lagi? Kalau saya sih ingat itu apa namanya istilahnya? Oke. Ya, Ngarso Sungkelodo, Maju Mangkaso, Tuturi Hede. Iya. Terima kasih Bu Tuti dan Pak Alek. Jadi memang kalau kita melihat sosok dari Ki Hajar Dewantara, kita akan mengingatkan tentang beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia dan 3 semboyannya, yaitu Ngarso Sungkelodo, Maju Mangkaso, dan Tuturi Handayani. Nah, ketika kami belajar di guru penggerak, kami juga baru mengenal juga sosok Ki Hajar Dewantara itu ternyata memiliki filosofi-filosofi pendidikan yang belum kita ketahui selama ini. Nah, sebelum kita menuju ke budaya positif, saya akan memutarkan video brainstorming filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini adalah tugas saya waktu di guru penggerak tahap awal. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, sebenarnya pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minikawati Sarifatola, calon guru angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Kali ini saya akan menjawab tantangan data 1.1.4.a tentang dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Jadi kalau di guru penggerak itu kita harus membuat video dulu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntut segala kodrat
yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kata kuncinya adalah keselamatan dan kebahagiaan, bukan hanya tentang nilai yang tinggi. Berkaitan dengan budi pekerti, anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebarkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal atau semakin suram. Nah, yang menarik di sini ketika kita kuliah dulu atau kita mendapatkan informasi bahwa anak adalah selembar kertas putih yang guru nanti akan menulisnya. Seperti itu yang kita dapat selama ini ya, informasinya. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan selembar kertas putih yang kosong, tetapi anak itu kertas putih yang sudah ada tulisannya. Misalnya anak yang rajin, anak yang malas, dan lain sebagainya sudah ada, baik yang baik maupun yang buruk. Hanya saja tulisannya itu semuanya samar. Nah, tugas pendidik adalah menebarkan budi pekerti yang baik. Jadi bukan hanya nilainya, tapi budi pekerti yang baik. Agar budi pekerti tersebut akan menjadi karakter pada anak-anak. Misalnya anak yang rajin, anak yang giat belajar, nah itu yang kita tumbuhkan. Pendidikan tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan di akhir abad ke-20. Para pembelajar atau guru diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Ini bukan berarti saya punya tanaman yang biasa. Menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Satu tanaman dengan tanaman yang lain tentunya berbeda perlakuannya. Murid diibaratkan sebagai tanaman yang tentunya memiliki potensi yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Maka sebagai seorang pendidik, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa dengan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, baik. Iya, jika tadi kita sudah melihat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, selanjutnya saya akan menuju ke tentang keyakinan kelas. Selama ini kita hanya mengenal tentang aturan. Jadi di kelas anak-anak tidak boleh makan di kelas, anak-anak harus menjaga kebersihan kelas, anak-anak tidak boleh terlambat, anak-anak ini, anak-anak itu. Nah, itu selama ini kita hanya mengenal tentang aturan kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya belajar di Guru Penggerak, saya mempelajari hal yang baru, yakni tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum saya menuju keyakinan kelas, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa murid membutuhkan guru? Kenapa murid membutuhkan guru? Sedangkan informasi bisa diakses lewat YouTube. Seperti zaman kita pandemi dulu, anak-anak bisa mengakses tugas-tugas informasi dari YouTube. Tetapi kenapa sekolah membutuhkan guru? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Pak Rifai. Karena anak perlu dituntun dan diarahkan. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu Farida? Atau Bu Tuti misalnya? Ya, baik. Kenapa sekolah itu tetap membutuhkan guru? Walaupun di YouTube, di Google semuanya ada. Ya, benar kata Pak Rifai bahwa murid perlu guru karena untuk menuntun karakternya, budi baiknya. Kalau hanya tugas bisa dikerjakan dengan mencari di Google. Tapi untuk menuntun tingkah lakunya, itu membutuhkan sosok guru seperti panjenengan semua. Baiklah,
hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bersiap menjadi guru abad 21. Tujuan dari keyakinan kelas. Nah, saat ini, meski saat ini murid kita adalah murid abad 21, di mana sudah bisa menggunakan gadget, bisa mencari informasi sendiri, tapi kita tidak boleh meninggalkan kodrat Allah yang disebut tentang pekerti. Ini tidak bisa didapatkan di YouTube karena budi pekerti harus dilakukan dengan pembiasaan, yakni dari nilai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, keyakinan kelas ini sebagai alat kontrol diri agar murid memiliki budi pekerti yang baik. Apa itu sebenarnya keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini murid untuk dijalankan sebagai keyakinan dari dirinya sendiri, bukan sekedar aturan atau kesepakatan. Biasanya kalau kita membuat aturan, siswa itu sering melanggar, ya? Tapi kalau keyakinan akan berbeda. Nah, ini contoh yang saya terapkan di kelas 1. Jadi keyakinan kelas 1 itu yang pertama adalah hidup rukun, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga hidup bersih. Nah, ini yang berusaha nilai-nilai budaya ini yang saya masukkan di kelas 1 agar anak-anak memiliki budi pekerti. Yang pertama, karakter hidup rukun. Jadi tidak bertengkar sendiri. Kalau ada anak yang jahat kepada temannya, kita ingatkan lagi, ayo keyakinan kelasnya apa. Nah, cara membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, Bapak Ibu semuanya bisa mengajak siswa untuk curah pendapat. Jadi anak-anak hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira kita akan membuat keyakinan kelas seperti apa? Nah, nanti anak-anak disuruh mencoba membuat keyakinan kelas menurut mereka seperti apa. Misalnya menjaga kebersihan, tidak boleh bertengkar, seperti itu. Kita tulis dulu semuanya, Ibu. Kita tulis di papan tulis, atau mereka bisa menulis di kertas. Kira-kira ini keyakinan kelas yang seperti apa? Setelah itu, setelah menulis semua pendapat siswa tentang keyakinan kelas, selanjutnya adalah berdiskusi. Setelah kita tulis, misalnya ada 20 atau 15 pendapat, ini seperti itu. Nah, kita tanyakan lagi, kira-kira dari semuanya tadi, kita akan memilih 3 atau 5 keyakinan kelas yang mana? Misalnya tadi, kebersihan kelas. Yang kedua, tanggung jawab. Ya, misalnya kalau ada PR tidak dikerjakan, berarti dia tidak tanggung jawab. Berarti dia harus kembali keyakinan kelas bahwa dia harus menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah, kita hanya pilih 3 sampai 5, jangan terlalu banyak. Karena nilai itulah yang akan berusaha kita masukkan ke anak-anak. Tidak usah terlalu banyak. Selanjutnya yang 4, gunakan kata-kata positif, bukan dengan kata-kata tidak. Misalnya tadi, menjaga kebersihan kelas, tanggung jawab, hidup rukun, seperti itu. Selanjutnya, tulis dan pajang keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas? Baik, yang saya lakukan di kelas 1 itu saya menggunakan keyword of the week. Jadi saya menggunakan kata kunci. Misalnya minggu ini kata kunci kita adalah hidup rukun. Jadi anak-anak itu kita ingatkan ketika ada yang bertengkar, ada yang ayo, itu hidup rukun enggak? Oh iya, hidup rukun. Jadi itu bisa mengena. Keyakinan kelas itu bisa mengena. Hei, kamu gak boleh loh. Jadi anak kelas 1 itu kan masih nunggu. Jadi misalnya ada yang bertengkar, dia akan mengingatkan temannya. Keyakinan kelas kita kan hidup rukun. Kamu kok itu menjadi misalnya salsa, akhirnya nangis, berarti kamu tidak menjalankan keyakinan kelas. Nah, anak-anak akan bisa seperti itu, Bapak Ibu, kalau kita membuat keyakinan kelas. Nah, kita sampaikan di awal dulu, minggu ini keywordnya adalah misalnya hidup rukun, seperti itu. Nanti baru kita ganti. Lalu bila mana anak keyakinan kelas? Nah, disinilah peran guru sebagai posisi control manager, bukan lagi penghukum. Jika ada anak yang melanggar, misalnya ada yang bertengkar, ayo kamu berdiri di depan, angkat kaki, biasanya seperti itu, ya. Nah, disinilah bukan bukan posisi kontrol penghukum atau membuat rasa bersalah, tapi peran posisi kontrol manager. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, kita akan menjalankan restitusi. Kita lihat dulu restitusi seperti apa.
Nah, ini namanya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Sebagai contoh di tugas penggerak kami, nah ini ya, jadi ketika kesulitan sebenarnya ada tugas ya Pak Ibu. Nangis sendiri, itu kasus kelas 1. Di awal tadi ada kata-kata Daim sebenarnya memang anak kelas 1 tuh suka bermain. Itu artinya kita akan berikan win-win solution. Kita menangkan dulu hatinya biar tidak merasa takut sama gurunya. Nah, tidak apa-apa Daim memang kelas 1 itu kamu sukanya bermain, ya kan? Nah, kemudian kita tanyakan mana tindakan yang salah. Nah, Daim kalau melepas kaos kaki, kalau kaos kakinya hilang, apa yang akan terjadi Daim? Ya akhirnya menangis kan? Kaos kakinya hilang, sedih tidak? Nah, ini yang disebut dengan identifikasi masalah tadi apa? Tapi sebelumnya menstabilkan identitas dulu. Jangan dimarahi dulu Bapak Ibu. Jadi restitusi itu bukan tentang memarahi, tapi bagaimana mengembalikan anak ini agar kembali ke jalan yang benar, begitu kan? Nah, kita lanjutkan. Melepas kaos kaki pasti tidak sesuai dengan yang pastikan ya. Mengingat anak kelas tahu nggak keyakinan kelas apa yang diambil oleh Daim? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena memakai kaos kaki dan sepatu adalah peraturan di sekolah. Jadi harus seperti yang kami seperti harus seperti. Tetapi jadi untuk perbaikinya apa yang dilakukan Daim? Kita bertanyakan. Iya, tetap memakai kaos kaki. Nah, akan tetap memakai kaos kaki. Akan ditanyakan, jadi kalau kamu melakukan kesalahan, melanggar peraturan kelas, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tadi? Nah, ternyata Daim akan memakai kaos kaki terus walaupun sedang istirahat atau tetap memakai kaos kaki seperti itu. Akan memakai kaos kaki terus Daim? Iya. Ini kasus kedua. Jika dan Wirda adalah siswa kelas 1, hari ini Dika menangis karena dipukul Wirda. Biasa kelas 1 memang suka seperti itu. Dika, kenapa menangis? Coba Wirda. Oh, berarti pembiayaan kita bisa 3, terus kami juga terus 3. Oh, ini berarti 3, tapi dia sudah merusak dari Indonesia. Terus diperingatkan juga, itu maksudnya. Ya, terus akhirnya kami coba. Ya, sakit yang kita. Oh, sakit. Nah, Mbak Lida, sebenarnya kamu sudah memperingatkan Mas Dika bahwa Mas Dika tidak boleh merusak barang yang ada di kemas. Nah, di sini kita tidak boleh membuat anak merasa bersalah dulu, tapi iya tidak apa-apa, kamu sudah benar karena sudah mengingatkan Mas Dika untuk tidak merusak penggaris, tetapi ada tindakan yang salah. Kita akan lihat lagi. Tetapi kalau misalnya Mbak Lida dijemput Mas Dika sakit apa ya? Sakit. Nah, sakit. Mau nggak
Nah, kenapa kira-kira dia nangis? Apa yang akan terjadi dalam dia? Minta maaf. Jadi sekarang tanya, kapan dia akan mengerjakan kesalahannya? Jadi dia sudah tidak nangis. Itu dia beritanya. Nanti ada di sini. Lain kali tidak boleh ya, belum sadar lagi. Nah, berarti kalau merasa dia mau nikah, biar nikah saja yang mana? Ya, gimana ya? Apa yang melakukan jadi menjadi pentingnya ya. Oke, itu. Jadi dengan kita liburan. Iya, baik. Demikian video tadi ya tentang restitusi. Bentar. Nah, jadi restitusi ini juga merupakan hal yang baru bagi saya karena selama ini ya taunya kamu salah maka kamu harus dapat hukuman. Restitusi seperti itu, Bapak Ibu. Ini sebentar. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara teman tadi, antara Dika dan Wirda itu diperbaiki hubungannya dengan restitusi. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan hanya menghukum tanpa solusi. Selanjutnya yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Anak-anak yang dianggap anak yang nakal oleh teman-temannya bisa kembali ke kelompok agar mau berteman lagi. Nah ini ya Pak Ibu, tadi yang sudah kita saksikan dalam video. Jadi ada yang namanya segitiga restitusi, langkah-langkah melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti tadi, tidak apa-apa, memang anak kelas 1 suka bermain. Nah, seperti itu menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Jadi tadi tindakannya yang salah apa? Agar dia tahu. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang dilanggar oleh murid kita tanyakan, dan kita berusaha mengembalikan anak-anak tadi kepada keyakinan kelas kita. Seperti itu. Nah, siapkah Anda membuat keyakinan kelas dan menjalankan segitiga restitusi? Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari sini adakah yang Bapak Ibu ingin bertanya? Ya. Apakah semua langkah harus ada, Bu? Baik, kalau di video tadi pertanyaan dari Bu Enda kan, apakah untuk melakukan restitusi semua langkah dalam segitiga tadi, ada yang menstabilkan identitas, menanyakan tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas itu, apakah harus ada semuanya? Ternyata tidak, Bu Enda. Jadi ketika kita melakukan restitusi, tidak semua langkah harus kita lakukan. Tapi yang jelas yang pertama harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian jika langsung kita menanyakan keyakinan kelas, tidak masalah. Yang penting tahu kesalahannya apa. Kemudian kita kembalikan lagi keyakinan kelas yang dilanggar yang mana. Seperti itu Bu Enda. Ada tambahan lain? Ada. Terima kasih Bu Enda. Baik, tadi pertanyaan dari Bu Enda. Selanjutnya adalah refleksi. Adakah teman-teman yang ingin memberikan tanggapan setelah melihat tayangan-tayangan informasi yang saya bagikan pada diseminasi hari ini? Oh iya, silakan Bu Maria. Untuk tanggapan saya dari menonton video tadi, saya ucapkan kepada Bu Tika, terima kasih untuk kepada Bu Tika atas diseminasinya hari ini, karena saya baru pertama kali mengenal keyakinan kelas dan restitusi. Terima kasih. Iya, baik. Mungkin dari Pak Dianto akan memberikan tanggapan. Terima kasih pada Ibu Menteri yang telah memberikan dan
menyampaikan tentang diskriminasi tentang budaya positif. Ternyata setelah saya melihat contoh video ataupun penjelasan dari Ibu, ternyata ada yang salah. Ada beberapa yang salah, mungkin tindakan saya atau saya ketika mengingatkan murid ketika saya jadi guru, dan juga saya juga ada yang salah ketika saya mengingatkan Bapak Ibu guru selama ini. Demikian, setelah saya ulas dan saya ingatkan kembali, saya akan memperbaiki cara-cara ketika guru ada yang kurang pas, mungkin dalam pembelajarannya atau mungkin dalam hal apa saja. Saya akan meniru seperti yang dicontohkan tadi. Terima kasih sekali Bu Bintikawati telah membuka pikiran saya, juga Bapak Ibu guru barangkali bisa memperbaiki ke depan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Yanto. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita tutup agar Bapak Ibu bisa lebih memahami tentang budaya positif, keyakinan kelas, restitusi. Sekarang saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang saya sampaikan tadi. Bu Ayu bisa minta tolong? Bisa tolong diambilkan kertas WPS Ibu? Sejumlah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu membawa pulpen belum? Sudah? Kita tunggu dulu dulu. Tapi sampai saja Bapak Ibu itu kan ujian nasional jadi jangan dibikin semangat Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka HP-nya. Saya akan mengirimkan instruksi di grup WA Baik, silakan buka grup WA-nya karena kita menuju ke guru abad 21 Jadi kita akan menggunakan teknologi pada hari ini. Silakan dibuka, ada di grup WA. Silakan ditulis nomor 1 saja. Nomor 1 dulu, jawabannya apa? Silakan dilihat di grup WA. Saya mengirimkan instruksi yang pertama. Sudah, Bu Farida? Baik, ada yang kedua, instruksi yang kedua. Silakan ditulis dulu.
Baik, setelah nanti selesai, silahkan sobek kertas Bapak Ibu tadi, karena nanti akan ada instruksi selanjutnya. Tapi jawaban Bapak Ibu yang soal 1 dan 2, silahkan disobek sedikit, nanti akan kita tempelkan. Ya, 1 dan 2 silahkan disobek jadi 1. Silahkan diberi nama. Atau yang butuh gunting, Bu Ayu. Ya, silakan yang sudah, Bu Ayu sepertinya sudah, Pak Rekai sudah. Silakan ditempel di papan tulis, Bu. Di papan tulis ini, Bu Ayu silakan. Silakan ditulis yang sejujur-jujurnya saja karena kita akan berdiskusi. Sehingga kita akan tahu tantangan apa sih yang sebenarnya kita hadapi di SD Negeri 2 Lebak ini. Karena mungkin kasus anak-anak kan berbeda-beda ya Bu. Di kelas 1 seperti ini, mungkin di kelas 5-nya Bu Tuti akan berbeda lagi. Ya, sudah semua. Pertanyaan yang saya lemparkan di grup WA tadi adalah apakah bisa restitusi ini dilakukan di sekolah kita? Ya, saya ingin meminta salah satu dari Bapak Ibu semuanya untuk membacakan hasil dari teman-teman tadi. Silahkan Bu April. Iya, silakan dibacakan Bu. Ya, ini jawaban dari Pak Yanto. Yang pertama dari soal yang pertama tadi, pertanyaannya adalah apakah restitusi itu bisa diterapkan di sekolah kita? Jawaban dari Pak Yanto bisa dan harus bisa. Karena selaku guru kita harus bisa berperan sebagai orang tua, sehingga wajib untuk bisa membimbing, membina, dan bisa memberi solusi. Ya. Semuanya kok silakan. Ini dari Bapak Robert. Jawaban dari pertanyaan pertama bisa dengan kolaborasi antara guru kelas dan juga guru mapel. Ini dikarenakan restitusi menyadarkan kita untuk mengembalikan anak sesuai kodratnya. Kemudian yang kedua dari Bu Ayu, jawaban dari yang soal pertama bisa karena restitusi merupakan solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian jawaban dari Ibu April, yang pertama adalah tentu saja bisa, karena sebelum kita memberikan sanksi kepada siswa, kita memulai dari awal agar jelas sebab akibatnya, sehingga siswa menjadi paham mana yang benar maupun yang tidak. Kemudian jawaban dari Ibu Farida, yang pertama adalah bisa karena bisa membuktikan bahwa siswa agar tidak merasa salah, sehingga bisa membenahi diri dengan kesalahan yang telah dilakukan. Demikian Bu Medika, terima kasih. Ya, terima kasih Bu April. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mengirimkan instruksi yang ketiga di grup WA.
Iya, kalau Pak Yanto bisa diganti Bapak, bagaimana tantangan menghadapi guru-guru di SD 2 gitu. Bisa juga dituliskan permasalahan apa saja yang dihadapi Bapak Ibu di kelas. Silakan Bapak Ibu nanti tuliskan Bapak Ibu mengajar di kelas berapa, itu yang akan menjadi tantangan di kelas tersebut. Bisa ditulis Bu Ayu mengajar di kelas 6, ditulis 6 gitu. Ya, Pak Robert sudah selesai, silakan digunting. Oh ya, silakan langsung ditempel saja, tidak usah digunting karena ini yang terakhir. Waiting for connection. Jadi Bapak Ibu, isi dari guru penggerak itu slogannya adalah bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, ini salah satu dari slogan untuk menggerakkan kita semua. Waiting for connection. Ya, silakan ditempel. Bluetooth connected. Silakan Ibu Ayu. Atau Bu Faria bisa membantu menempel. Ya, silakan ditempel. Bluetooth connected. Silakan Ibu Ayu. Atau Bu Faria bisa membantu menempel. Tidak usah disobek, tidak apa-apa Bu Farida, langsung disobek saja. Kalau mau disobek biar bagus ya nggak apa-apa Bu Farida. Oh, terserah Bu Farida saja. Sebahagianya Bu Farida bagaimana? Silakan Bu Farida. Sekalian nanti Bu Farida yang membacakan. Pak terakhir Pak. Dari Jumat. Mungkin kalau hari Kamis bisa sampai nanti jam 2 Pak. Sekalian absen pulang ya. Pak Rifai nanti dari Selasa nanti sampai sore Pak Menteri. Silakan Bu Farida untuk dibacakan. Masalah dari Pak Robert ya, di kelas Guru Mapel PAI 1.
tidak mengerjakan PR. 2. Menyontek pekerjaan teman. 3. Kurang konsentrasi dalam menerima pembelajaran. 4. Materi yang sulit dipahami anak. 5. Diskusi kelompok belum menghasilkan tujuan yang seharusnya dicapai. Murid malas saat pembelajaran atau ketika diberi tugas. 2. Murid suka jahil. 3. Murid sering terlambat. 4. Murid kurang memahami materi. 5. Murid tidak mengerjakan PR. Tantangan dalam menghadapi masalah di SD 2 Lebak. Ini kelas berapa nih? Apa ya? A. Belum mengenal karakter masing-masing guru. B. Belum mengetahui latar belakang keluarga. C. Belum banyak tahu tentang lingkungan sekitar sekolah. D. Belum pernah berkolaborasi dengan komite sekolah. E. Belum memahami budaya sekolah sini baik siswa dan guru serta tingkat sekolah. Untuk masalah tantangan yang dihadapi di kelas 3 yaitu 1. Siswa tidak jujur. Yang kedua siswa berkelahi. Yang ketiga ada salah satu siswa ketika ditinggal guru membuat ulah. Yang keempat siswa tidak bertanggung jawab dengan tugas. Yang kelima siswa bermalas-malasan. Untuk yang Bu Tuti kelas 5 itu tantangannya yaitu 1. Kenakalan siswa. 2. Sopan santun. 3. Kurang jujur atau tidak jujur. 4. Urik atau poleng atau akal-akalan. Ini adalah bahasa dari tanggul ini. Yang kelima, melalaikan tanggung jawab atau lari dari tugas. Dari Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih Bu Farida. Tenang saja Bapak Ibu, tidak ada soal keempat. Kalau soal keempat bisa sampai sore. Bapak Ibu, demikian tadi ada masalah-masalah yang dihadapi Bapak Ibu. Mungkin akan kita lanjutkan lain kali, bisa bersama dengan Pak Rifai ambil dari solusi dari segala masalah kemarin hari, atau mungkin nanti akan diskusi di kemudian hari. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu siap membuat keyakinan kelas dan untuk melakukan restitusi. Baik, terima kasih yang bisa saya sampaikan hari ini ada tentang budaya positif. Yang pertama tentang keyakinan kelas, yang kedua tentang restitusi. Terima kasih dari saya. Terima kasih juga untuk bantuan dari Bapak Ibu semua. Diberi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.